Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lail Hanif Heranditio dari Prodi Ilmu Komputer Fakultas Teknologi dan Bisnis, dan saya dari kampus Universitas Yatsi Madani. Di sini saya akan ingin mempresentasikan tentang markup skema.org untuk optimasi data terstruktur di web, yaitu untuk mata kuliah jaringan semantik. Oke, lanjut. Nah, apa sih skema.org itu? Buat teman-teman yang belum tahu ya, skema.org itu adalah sebuah vocabulary atau kamus yang menyediakan jenis-jenis markup untuk data terstruktur di situs web. Dengan menggunakan markup skema.org, pemilik situs web dapat menyediakan informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh mesin pencari seperti Google, Bing, dan lain-lainnya. Data terstruktur ini membantu mesin pencari menampilkan konten situs web dalam hasil pencarian dengan format yang lebih menarik seperti rich snippets atau rich results. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya nih teman-teman, apa sih manfaat menggunakan markup skema.org itu? Nah, yang pertama itu ada meningkatkan visibilitas. Nah, meningkatkan visibilitas ini dengan markup skema.org, halaman web ini berpotensi tampil lebih menarik di hasil pencarian yang bisa meningkatkan click-through rate CTR. Nah, yang kedua ada memberikan informasi tambahan. Memberi informasi tambahan langsung di hasil pencarian, misalnya peringkat ulasan, harga produk, dan tanggal acara. Nah, yang ketiga ini ada memudahkan mesin pencari. Mesin pencari lebih mudah memahami isi halaman sehingga bisa mengindeks konten dengan lebih baik. Oke, lanjut. Nah, yang keempat ini ada jenis-jenis skema markup yang populer. Nah, apa aja sih jenisnya itu? Yaitu ada dua. Yang pertama ada skema untuk produk dan skema untuk artikel atau blog post. Nah, skema untuk produk ini untuk situs e-commerce. Ini bisa menampilkan detail produk seperti nama, harga, rating, ulasan, dan ketersediaan. Nah, untuk skema artikel atau blog post, yaitu biasanya digunakan di situs berita atau blog agar mesin pencari dapat menampilkan judul artikel, penulis, tanggal publikasi, dan lainnya. Nah, ini adalah contoh implementasinya nih teman-teman. Contoh implementasi skema.org markup, dan ini menggunakan format JSON-LD ya. JSON-LD itu JavaScript Object Notation for Linked Data. Nah, yang pertama itu ada script type. Script type-nya itu application LD plus JSON. Nah, yang pertama di sini ada konteks. Nah, konteksnya itu kan ada skema.org. Nah, jadi kita tulis https skema.org dan type-nya itu ada produk karena di sini kita akan menjelaskan produk. Nah, yaitu namanya ada contoh produk. Contoh produknya itu apa? Nah, image-nya itu https example. Nah, ini image ini untuk gambar ya, teman-teman bisa cari sendirilah. Nah, di deskripsi ini ada deskripsi singkat produk dan SKU ini ada angka 1 2 3 4 5 dan ada offers dan ada add type offer, price, currency, IDR. IDR itu harga ya. IDR itu harga dan price-nya itu ada di sekitar 250.000. Availability-nya ada https skema.org in stock. Oke teman-teman, jadi segitu saja mungkin ya dari contoh implementasi contoh skema.org markup ini. Buat teman-teman yang misalnya ingin cari tahu lebih lanjutnya, teman-teman bisa cari deh apa sih dan bagaimana sih contoh dari JSON skema markup menggunakan format JSON LD ini gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang keenam, di sini ada cara memasang skema.org markup. Nah, yang pertama itu ada pilih jenis skema yang tepat. Nah, teman-teman di sini harus pilih jenis skemanya yang tepat nih teman-teman. Pilih skema yang paling sesuai dengan jenis halaman atau informasi yang dioptimalkan. Jadi teman-teman itu bisa memilih jenis skema yang teman-teman mau sesuai dengan informasi yang teman-teman ingin cari gitu. Nah, di sini yang kedua ada gunakan JSON LD untuk implementasi. Nah, untuk menggunakan formatnya JSON LD seperti yang tadi ya teman-teman ya, yang ada di contoh JSON LD ini direkomendasikan karena lebih mudah diimplementasikan dan dipahami. Dan yang ketiga ada uji markup menggunakan Google Structured Data Testing Tool. Setelah memasang markup, uji terlebih dahulu menggunakan Google Structured Data Testing Tool untuk memastikan data terstruktur telah dikenali. Nah, jadi teman-teman sebelum memasang markupnya ini, teman-teman bisa menguji terlebih dahulu nih menggunakan Google Structured Data ini agar datanya itu
wah takutnya ada data yang teman-teman sekiranya salah atau apa, teman-teman bisa uji dulu nih menggunakan Google struktur data ini gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu ada tools yang bisa digunakan. Nah, toolsnya ini yang bisa digunakan ada dua juga nih teman-teman. Yang pertama ada Google Struct Data Testing Tool. Nah, seperti yang tadi ada di slide sebelumnya itu untuk menguji apakah data terstruktur telah diimplementasikan dengan benar gitu teman-teman. Yang seperti saya jelaskan tadi ya teman-teman ya. Dan yang kedua ada skema markup generator. Tersedia berbagai generator markup skema.org seperti Merkle yang bisa membantu membuat kode markup gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Di sini kesimpulan dari markup skema.org itu dapat membantu mesin pencari memahami konten situs dengan lebih baik dan memberikan keuntungan pada visibilitas serta daya tarik dari hasil pencarian. Pastikan memilih jenis skema yang sesuai dengan konten, menggunakan JSON-LD, dan selalu menguji markup sebelum mempublikasikan halaman untuk hasil optimal. Jadi teman-teman itu harus memilih jenis skemanya, terus menggunakan formatnya JSON-LD, dan harus selalu nguji nih markupnya sebelum dipublikasikan, karena takutnya kan ada kesalahan atau apa gitu teman-teman ya. Di kesimpulan ini sih seperti itu teman-teman. Oke. Nah, mungkin segitu aja ya teman-teman ya tentang markup skema.org-nya yang bisa saya jelaskan. Saya Lela Hanifan Adityo ingin meminta maaf apabila ada salah kata atau kurang kata yang berkenan lah di hati teman-teman gitu. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.